Berkata Imam Ibn Athaillah, mata kunta idza utita basatokal ata'u wa idza munita qabadakal man'u fastadil bidzalika ala tubuti tufuliyatika wa adami sidkika fi ubudiyatika. Mata kunta idza utita, kapan engkau dikaruniai, kapan engkau diberi oleh Allah, basatokal ata'u, ternyata karunia itu menjadikan kamu itu betul-betul menjadi mudah di dalam melakukan kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah. Wa idza munita, dan jika engkau dihalangi atau dijauhkan dari karunia, diuji dengan kefakiran, sakit dan sebagainya, qabadakal man'u, maka mana, yakni terhalangnya dirimu dari karunia itu menjadikan kamu itu menjadi gobat, itu adalah menjadi sempit dalam berbuat baik, ibadahmu menjadi berkurang. Ini ada model orang di saat diberi oleh Allah karunia, dia mendekatkan diri kepada Allah. Di saat diberi ujian, ia menjadi jauh dari Allah. Nah, kalau orang yang seperti ini, fastadil bidzalika ala thubuti tufuliyatika, maka ketahuilah bahwasanya kalau memang engkau seperti itu, maka ini menunjukkan bahwa ini menunjukkan tentang kekanak-kanaanmu, kekanak-kanaanmu, dan tidak tulusnya engkau dalam mengabdikan dirimu kepada Allah. Lihat, kita bicara tentang kanak-kanak, anak-anak dengan permainannya. Dan dunia ini permainan, karena tidak membawa kepada, dunia ini tidak akan abadi dan akan berakhir. Yang abadi adalah urusan-urusan akhirat. Orang diberi oleh Allah dunia, kekayaan dan sebagainya, akan tapi dia fokus kepada kekayaan ini dan berhenti sampai di situ, sehingga dia ini akan menjadi abdun nikmati, bukan abdul mun'imi, menjadi budak atau hambanya karunia, bukan menjadi hambanya Allah. Jadi al-mun'im huwa Allah. Kita harus yakin bahwasanya yang pemberi karunia sesungguhnya adalah Allah. Memberikan apa? Memberikan nikmat-nikmat. Sehingga di dalam kita berurusan dengan nikmat, nggak boleh kita berhenti sampai di situ. Kalau kita berhenti kepada nikmat, berarti kita menjadi jadi hambanya karunia. Abdun nikmati, bukan abdul mun'imi. Lah cirinya orang ini, kalau dia hanya menjadi hambanya karunia, maka di saat nanti diuji dengan kekurangan, bubar semua kebaikan yang pernah dilakukannya. Bahkan mungkin akan muncul amarah. Marahnya kepada Allah gak tanggung-tanggung. Lah jika ada orang modelnya seperti ini menunjukkan kekanak-kanaannya orang tersebut. Artinya tidak mengerti bahwasanya yang diberikan oleh Allah tentang dunia ini adalah bukan sesungguhnya. Hendaknya dijadikan akhirat nanti. Nggak boleh puas dengan permainan ini. Laibun walahun, permainan dunia ini. Sehingga yang terpesona dengan dunia lalu lupa untuk berbuat di akhirat, maka menjadilah dia orang sengsara dan rugi. Makanya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari gambarkan tentang tufuliyah, kekanak-kanaan, menunjukkan ketidakmengertiannya dia, kebodohannya. Coba anak kecil, kita punya anak-anak kecil lagi main mobil-mobilan, diambil, saya ganti dengan mobil beneran, mau enggak? Enggak mau. Coba anak kecil mobil-mobilan kecil lagi main, putar-putar, lagi seneng, kalau disembunyiin, nanti saya ganti beli mobil yang beneran ya. Enggak mau, mau itulah kan. Coba yang gede, ya mau dong, ini mobil-mobilan. Makanya kita ini jadi kayak anak kecil kalau mudah terpesona dengan dunia lalu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita mengabdikan diri kepada Allah itu hendaknya tidak boleh terpengaruh dengan
adanya karunia ataupun adanya kekurangan. Di dalam Al-Quran disebutkan tentang bagaimana tugasnya orang beriman ini di saat mendapatkan karunia. Bagaimana? Kul bifadlillahi, katakanlah wahai Muhammad, hendaknya mereka itu bisa dengan karunia Allah, wa birahmati, dengan rahmat yang Allah turunkan kepadanya, falyafrahu, bergembira, dengan kenikmatan bergembira, wa khairum mimma yajma'un, karena itu lebih bagus dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi rasa bahwa ini karunia ini adalah memang dari Allah, agung dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bergembira, mensyukuri maksudnya dengan nikmat tersebut. Tapi tidak sampai di situ. Di saat mendapatkan ujian, lihat orang beriman, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Diuji kadang. Lah ini makanya ujian ini bisa saja. Tapi bukan berarti kita minta diuji oleh Allah, enggak begitu. Bukan berarti, artinya di saat orang itu diberi oleh Allah kecukupan kemudian mendapatkan kekurangan, di sini justru akan tampak bagaimana dia dengan Allah, sungguh-sungguh atau tidak. Kalau dia berbuat baik kepada Allah hanya karena kondisi keadaan, maka ketahuilah dia itu main-main dan juga menunjukkan tidak tulus. Bisa dibolak-balik. Di saat kaya dia beribadah, di saat diuji dengan kefakiran bubar ibadahnya. Bohongan dia. Berarti dia beribadahnya adalah karena ada kondisi keadaan tertentu. Begitu sebaliknya ada orang, subhanallah, dengan kefakirannya luar biasa dia. Ngaji pakai sepeda, istrinya dibonceng, kelihatan setiap saat ada pengajian. Kirain punya motor sudah hampir tidak kelihatan lagi. Pilan punya mobil tidak pernah ngaji lagi. Artinya lihat, justru di saat oleh Allah diberi karunia, maka menjadi dia orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah-ibadah semacam ini ibadah yang sesuai dengan keadaan itu. Lagi kaya ibadah, fakir enggak, atau sebaliknya. Itu menunjukkan kalau dia adalah kurang serius, kurang tulus dalam pengabdian dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sudah sampai kepada perkenalan yang sesungguhnya dengan Allah, dia akan melihat yara al-ata'a al-man'a wa yaral man'a al-ata'a, ibarat begitu. Jadi kalau orang sudah kenal Allah yang sesungguhnya, di saat diberi oleh Allah itu karunia, di saat diberi oleh Allah itu karunia, maka yang ada di dalam dirinya itu rasa khawatir. Benarkah ini karunia? Jangan-jangan ini adalah sebab ancaman musibah buat saya. Aku diberi oleh Allah kekayaan, berarti kan tugasku berat ini. Jadi begitu gundah dengan karunia, sehingga di saat diberi oleh Allah karunia itu seperti al-mana'. Jangan-jangan ini penghalang antara aku dengan Allah. Maka terlihat orang kaya yang ahli surga ini dia waspada dengan hartanya. Mulai dari mencarinya dengan cara yang benar, penggunaannya dengan cara yang benar terus. Jadi khawatir kalau ini adalah istidraj. Bukan karunia yang sesungguhnya. Jangan-jangan ini adalah sebagai beban yang Allah berikan untuk bisa kecebur ke dalam neraka. Nah, kalau orang kaya yang dengan rasa seperti ini, kapan dia terjerumus? Nggak akan. Karena dia waspada bahwa biarpun bentuknya karunia, justru menjadikan ini adalah dia waspada. Maka melihat nikmat al-ata seperti al-mana'. Hati-hati. Begitu juga di saat diberi oleh Allah segala kekurangan, diberi sakit dan sebagainya, subhanallah, apa yang terjadi pada dirinya? Dia mengucapkan alhamdulillah. Berarti dengan ujian ini Allah akan mengangkat derajatku. Ini kan pangkat dan bukan basa-basi, dirasakan, dan tidak akan bisa mengucapkan alhamdulillah yang sesungguhnya bagi seorang hamba yang diuji oleh Allah kecuali memang ahli iman yang sesungguhnya. Kalau berbahasa-basi pura-pura mengucapkan alhamdulillah depan manusia bisa alhamdulillah, tapi hakikatnya apa? Benar enggak dia? Dari hati. Karena dia melihat sisi positifnya, padahal itu adalah mana? Seolah-olah adalah musibah, tapi dia melihat ini adalah karunia dari Allah. Lah inilah pangkat. Melihat atok seperti mana, melihat mana seperti atok, melihat karunia seperti musibah. Sehingga dia waspada. Diberi musibah, yang terlihat adalah karunia. Karena dia faham betul di balik musibah yang ditimpakan oleh Allah kepadanya adalah pahala yang berlipat-lipat, yang tidak pakai batas. Orang sabar kan diberi oleh Allah tanpa bighairi hisab, tanpa ada hitungannya.
Kalau ibadah yang lainnya masih ada hitungan, menjadi 10 kali lipat dan seterusnya. Tapi yang modal kesabaran atas ujian dari Allah, maka akan diberi pahala yang tidak berbatas, karunia dari Allah yang tidak berbatas. Dan dia mudah memahami. Di saat melihat sesuatu kejadian dalam dirinya, dia langsung ingat kepada Allah. Ingat firman Allah dalam Al-Quran disebutkan, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Diberi oleh Allah ujian. Memang dia tidak senang dengan ujian, dan kita pun tidak boleh mencari ujian. Sakit, bencana, musibah nggak boleh. Tapi lihat, dia mengerti dan sadar, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali sesuatu yang aku tidak suka ini ternyata justru kebaikan untukku. Wa antuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Barangkali kita menginginkan sesuatu ternyata tidak baik bagiku. Dia menjaga kesehatan dan terus menjaga kesehatan, ternyata diuji dengan sakit. Maka orang yang sudah kenal Allah akan mengatakan, berarti ini sakit ini terbaik untukku. Berarti kesehatan belum tentu baik untukku. Kalau aku sehat mungkin maksiatku yang berjalan. Allah. Dia mudah menyadari tentang keberadaan dirinya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu tentang keadaanmu. Nah inilah Imam Ibn Atha al-Sakandari mengajak kita untuk merenungi keadaan kita. Siapa dirimu saat ini? Apakah engkau golongan yang telah Allah limpahkan karunia yang banyak? Bagaimana dirimu dengan karunia? Apakah karunia itu menjadikan dirimu terlena? Semakin jauh dari Allah, lupa kepada Allah, atau menjadi ibadah? Nah, kalau menjadi ibadah pun belum jaminan, artinya kita harus waspada. Beribadah karena karunia, wah semangat beribadah. Bermaksiat dengan karunia, jelas dia adalah sesat. Beribadah dengan karunia, tapi ternyata di saat diuji dengan kekurangan, nah ini sempurnanya, dia sudah tidak berubah, bidah, marah kepada Allah. Bahkan suatu ketika ada satu orang, ya itu di saat diuji dengan musibah dari Allah tuh marah-marah kepada Allah. Kenapa aku harus diujian begini? Salah apa kok saya sampai diuji sakit terus? Salah apa? Wong tidak sadar dia salah, itu kan sebuah kesalahan. Salah apa aku harus dihukum begini? Banyak salah kita kepada Allah. Bahkan sebaliknya, dia pun dirundung musibah, dia bertubi-tubi, tapi subhanallah, yang ada di hatinya adalah rasa syukur karena ada iman di dalam hatinya. Lesannya pun akan mengucapkan kalimat yang baik. Dikisahkan, ada kisah ini dinukil, ada beberapa versi riwayat. Sebagian mengatakan dari kaum tabi'in, sebagian kisahnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Suatu ketika melewati satu perkampungan yang kumuh lah, orang-orang fakir, sehingga rumahnya bukan rumah beneran. Kalau di tempat kita ya rumah kardus begitulah. Ada rumah hanya sekedar pelepah-pelepah yang dirapikan sehingga kalau ada panas tidak kena panas, kalau ada hujan pun tidak akan kena hujan. Memang tidak terlihat dari luar. Imam Ahmad lewat, tapi ada suara, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini suara apa ini? Imam Ahmad lalu berusaha mengucapkan salam, Assalamualaikum, ingin lihat siapa. Suara laki-laki, Waalaikumsalam, masuk. Subhanallah, setelah masuk kakek Imam Ahmad, ternyata orang ini adalah orang yang dengan segala penyakit. Tangannya sudah putus, kakinya putus, dan seperti cuman dari mulutnya mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Terkagum Imam Ahmad berkata, ya akhi, subhanallah, orang hebat itu akan belajar dari apapun. Menitikkan air mata Imam Ahmad lalu berkata, ya akhi, dalam keadaan seperti ini yang kau ucapkan hanya Alhamdulillah, Alhamdulillah. Apa yang menjadikan engkau bisa mengucapkan seperti itu? Ternyata kalimatnya dengan sederhana. Ia berkata, ya akhi, aku bersyukur kepada Allah. Dengan hati aku mengucapkan Alhamdulillah karena apa? Karena aku masih senantiasa mensyukuri nikmat Allah dengan hatiku.
dan Allah mengizinkan lesanku untuk menyebut namanya, maka aku mengucapkan alhamdulillah karena ini. Subhanallah. Dalam keadaan dia diuji dengan penyakit semacam itu. Lah ini loh makom. Jadi kalau diuji dengan ujian, bukan lari, akan tapi mendekat kepada Allah dengan kekayaan begitu. Maka ujian akan terbukti betul kalau dia saat semacam ini. Di saat diberi oleh Allah karunia, belum tentu dia selamat di saat diberi oleh Allah kekurangan. Atau di saat di kekurangan dia bisa baik, tapi belum tentu selamat di saat diberi kekayaan. Akan tapi orang beriman yang sejati, yang sesungguhnya, tidak akan terpengaruh dengan apapun yang Allah berikan atau yang dicabut darinya. Sehingga baginya tidak bermasalah dia di saat jadi kaya atau di saat jadi fakir. Menjadi fakir tidak diperbudak oleh kefakirannya, menjadi kaya tidak diperbudak oleh kekayaannya, karena dia menjadi budaknya Allah. Nggak ada perubahan sama sekali. Hanya caranya saja berbeda-beda. Di saat kaya dia berderma, di saat dia fakir mungkin dia membantu dengan tenaganya. Makanya ini buat kita semuanya. Artinya, wahai orang yang diuji dengan kekayaan, berbuat baiklah kepada Allah, dengan Allah, karena Allah, dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini perlu melakukan. Yang diberi kekurangan bukan tidak punya kesempatan, bisa dengan segala kekurangannya, dengan kesabaran, dengan ketabahan. Maka di saat seperti inilah dia akan terus terangkat pangkat yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persiapkan dirimu, hei yang fakir. Bisa jika suatu ketika nanti Allah angkat dirimu menjadi seorang yang kaya raya, jangan berubah dengan kebiasaan baikmu ini. Bahkan tingkatkan karena Allah telah membekalimu dengan bekal. Lah orang seperti ini loh orang selamat. Yang diinginkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari semacam ini. Ini orang yang pengabdiannya hanya karena Allah. Jika jika hamba-hamba Allah itu punya jiwa dan hati semacam ini, dia nggak akan terbeli dengan dunia yang dimiliki orang lain. Ini dunia yang ada di tangannya tidak akan mengganggunya. Dia tidak akan terpesona dengan di tangannya orang. Dia akan muncul ketamaan. Tidak tergila-gila dengan tahta. Tidak akan tergila-gila dengan itu semuanya. Maka dia menjadi orang berwibawa. Menjadi orang yang hanya takut kepada Allah. Menjadi orang yang punya kemuliaan yang sesungguhnya. Tidak akan bisa direndahkan orang-orang seperti itu. Nah inilah hikmah yang disampaikan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, yaitu mata kunta idza u'tita basatakal ata wa idza muni'ta qabadakal mana' fastadil bidzaka ala tufuliyatik. Yang ibadahnya seperti itu tadi. Di saat kaya ibadah, fakir enggak. Di saat fakir ibadah, kaya enggak. Karena sebenarnya ibadahnya itu main-main, belum sesungguhnya, belum memahami, belum kenal Allah yang sesungguhnya. Bahkan pengabdiannya adalah belum dengan ketulusan, karena sesuai dengan keadaan, bukan karena Allah. Dikatakan adalah Abdul Ata' wa Abdul Mana', bukan Abdullah, bukan Abdul Mun'imi, bukan Abdul Mu'ti. Nah, ini saja insya Allah. Semoga Allah menjaga kita semua dalam keadaan apapun. Semoga kita selalu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa memohonlah yang terbaik untuk dari Allah. Enggak boleh kalau kita mendengar tentang kemuliaan orang fakir, kemuliaan orang sakit, lalu kita minta sakit, tidak dianjurkan. Semoga Allah memberikan kepada kita karunia, dan semoga dengan karunia itu kita selamat. Semoga dengan karunia kita mulia. Semoga dengan karunia kita berjaya. Dan Allah, semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba yang bersyukur. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari ujian-ujian, dan Allah membebaskan kita dari malapetaka, dan semoga Allah muliakan kita di dunia dan di akhirat.